Saya ingin ke Mas Bari dulu. Mas Bari, melihat hasil ini, tadi dikatakan 35% dari 52 tadi, itu masih belum yakin. Nah, apakah ini kalau melihat apa yang disurvei oleh LS ini, memang sudah yang diprediksi atau sebuah kejutan? Nah, bagaimana untuk bisa meyakinkan yang 30% tadi? Ya, yang pertama kita apresiasi ya segala bentuk survei. Yang jelas kan survei ini bagus sekali kita untuk jadi alat ukur kalau buat paslon ini untuk karena hasilnya bagus, makanya belum bagus kali. Dan juga buat media bagus juga karena jadi pembahasan talk show kan. Ya, jadi apa kita apresiasi. Dan yang jelas ya kita bersyukur juga kalau memang angkanya cukup baik. Dan yang pasti untuk waktu sekarang yang masih berproses, pendaftaran kemarin baru dilakukan, lalu nanti ke depan ada masa kampanye dan seterusnya, walaupun sosialisasi sudah dimulai, ya jelas ini masih ada waktu kita untuk meningkatkan kinerja secara baik dan untuk mengambil tadi angka yang sebetulnya belum menentukan pilihan. Bahkan angka yang belum menentukan pilihan pun juga dia kan terbagi-bagi tuh, menentukannya kapan, ada yang sebelum hari H, ada saat hari H. Nah, ini yang coba kita yakinkan ke publik bahwa memang kita bisa pasangan Ridwan Kamil Susono ini bisa memimpin Jakarta dengan baik. Dan ada yang menarik sebetulnya juga dari hasil survei LSI yang kita mention juga bahwa alasan orang memilih Ridwan Kamil Susono itu ada 3 hal yang besar. Yang pertama aspek pengalaman Pak Ridwan Kamil dan Pak Susono di pemerintahan. Yang kedua aspek hasil kerja nyata yang memang apalagi Pak Ridwan Kamil ini kan beliau pemimpin daerah ya, kepala daerah 2 periode di tempat yang berbeda, di tingkat kota dan juga tingkat provinsi. Dan juga aspek pemberantasan korupsi. Jadi ini menurut kami ya cukup menarik dan pasti juga akan jadi PR juga buat kita ke depan untuk mempertahankan bahwa beliau ini bisa bekerja dengan baik di pemerintahan, bisa menghasilkan karya nyata seperti yang sudah ada sebelumnya baik di tingkat kota maupun tingkat provinsi, dan juga aspek-aspek untuk penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari korupsi. Baik, kita ke Mas Haris. Mas Haris, gimana nih Mas Haris? Pendatang justru lebih leading loh dibanding orang yang memang sudah notabene di Jakarta begitu Mas Haris, berdasarkan hasil survei. Ya, saya ingin mengawali melihat hasil survei LSI ini yang diselenggarakan 3 bulan sebelum pemilihan di Jakarta ini dengan suatu kutipan seorang penulis terkenal di abad 19 yaitu Philip Guedala yang menyatakan bahwa sejarah berulang dengan sendirinya. Dan kami meyakini sejarah Pilkada DKI Jakarta di tahun 2012 akan berulang juga di tahun 2024. Karena ini situasinya saya melihat sangat mirip. Seperti apa? Jadi sama-sama mungkin LSI, nanti bisa dikonfirmasi dengan Pak Jayadi apa mungkin perbedaannya. Tapi pada saat itu 3 bulan sebelum pemilu kada di Jakarta, pasangan Foke Nara saat itu juga elektabilitasnya 50%. Berselisih dengan peringkat 2 yaitu Pak Jokowi dan Pak Ahok yang hanya dikasih waktu itu 14,4% dan selisih elektabilitasnya 35%. Nah, ini kita semua sejarah orang tahu siapa yang menang di akhirnya. Kemudian di tahun 2024 juga 3 bulan sebelum pemilihan, ini pasangan RK Susono yang sudah sosialisasi sejak lama, elektabilitas popularitas Pak RK sudah di atas 90%. Itu 51,8% elektabilitasnya. Bahkan Mas Pram dan Bang Rano itu elektabilitasnya 28,4%. Hanya selisih 23%. Jadi justru kami terkejut. Sangat terkejut karena ini di luar ekspektasi kami. Bayangkan nama Mas Pram tidak pernah ada sebelumnya dalam survei-survei di Pilkada DKI Jakarta. Terbukti dengan tingkat popularitas yang masih 45%. Jadi kalau misalnya kejutan, harusnya kejutannya ada di kami. Bahwa ini ada terjadi lompatan elektoral yang luar biasa dari Mas Pram dan Bang Rano. Seperti itu saya pikir. Jadi ini nantinya bisa terulang karena apa? Karena juga persis Mas Pram dan Bang Rano selama sosialisasi dan selama ketertinggalan elektabilitas ini gerak dengan sangat agresif, dengan sangat ekspansif untuk menyapa masyarakat, untuk menanyakan apa itu yang dibutuhkan masyarakat Jakarta, sehingga program-programnya adalah program-program yang masuk akal, program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, program yang kagak ribet dah, yang jelas-jelas saja programnya, yang benar-benar seperti misalnya CCTV di setiap RT RW agar masyarakat semakin merasa aman, kemudian
agar masyarakat semakin berkualitas pendidikannya akan menggratiskan sekolah Baik. selama 12 tahun untuk dari SD sampai SMA baik yang negeri maupun swasta. Kemudian penciptaan balai rakyat dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini jika nanti kampanye dilakukan masih akan ada waktu kurang lebih 3 bulan. Saya meyakini memang itu sejarah akan berulang. Kalau Pak Jokowi Ahok saja selisih 35% itu bisa dikejar, apalagi ini selisihnya hanya 23%. Nah, saya meyakini justru kejutan ini ada di Mas Pram dan Bang Rano dan kami. Mas Aris, kami sangat optimis, semakin membuat tim pilkada Bang Rano itu semakin semangat. Sangat optimis ya. Baik. Kita juga nanti akan dengarkan dari Ibu Siti Fadila Supari ya. Tapi usai jeda kami segera kembali. Kita lanjutkan dialog perbincangan pada pagi hari ini. Saya ke Bu Siti. Bu Siti, ini bagaimana Bu? Ibu pasangan Dharma Kun ini tertinggal sangat cukup jauh begitu Bu? Dalam survei. Nah, terima kasih. Kalau melihat hasil survei, itu bukan pendapat yang mutlak. Karena sangat tergantung sekali siapa yang mensurvei, dari mana dia bersurvei, kemudian bagaimana metodologinya dan sebagainya. Dan sekarang masyarakat sudah sangat tahu bahwa hasil survei itu bukan suatu hasil yang mutlak. Kenapa saya mengatakan begitu? Ini apakah Jakmania tidak diikutkan dalam survei itu? Nah, ini suatu yang sangat kontradiksi itu. Tapi mungkin si pensurvei tidak mengikutkan Jakmania, saya kira. Terus Jakmania diikutkan di survei, saya kira keadaannya tidak seperti ini gitu. Nah, ini saya lihat pada survei yang pertama itu calon independen pun tidak diikutkan. Nah, ini saya curiga jangan-jangan Jakmania tidak diikutkan ya Pak Aris. Kalau Jakmania diikutkan barangkali petanya akan berbeda banget. Karena ini satu-satunya paslon yang mendapat penolakan dari masyarakat, tapi dalam survei ini justru paling unggul. Nah, ini yang mesti dikritisi oleh masyarakat. Dan sekarang masyarakat sudah pintar-pintar, sudah cerdas untuk membaca sebuah survei. Siapa itu yang membuat survei, kira-kira dia lebih dekat dengan paslon mana gitu ya Pak Aris ya. Nah, itu saya kira itu hal yang sangat biasa di dalam kompetisi dalam satu pilkada. Dan saya sangat setuju dengan Mas Aris bahwa ada kemungkinan ini sangat berubah karena sejarah ya Mas Aris ya. Nah, itu bisa berubah. Zaman dulu Pak Ahok dengan Pak Anies juga sangat mengagetkan orang, tiba-tiba berbalik gitu. Nah, ini demikian juga karena memang sangat mencolok begitu, karena Jakmania itu katanya itu 3,5 juta loh di Jakarta. Jadi apakah tidak ada yang ikut survei gitu loh ya? Itu saja. Terima kasih.